Setiap individu itu terlahir dengan keunikannya masing-masing. Dan salah satu perbedaan kunci dalam kepribadian adalah apakah seseorang itu seorang introvert atau ekstrovert. Nah, dalam dunia yang seringkali mendorong ekstrovertisme dan kegiatan sosial, seringkali introvert ini merasa seperti orang-orang asing. Jadi namun menjadi seorang introvert atau orang yang tidak suka bergaul tentunya bukanlah kelemahan. Tapi sebaliknya, kehidupan seorang introvert adalah peluang untuk menemukan dan mengembangkan passion di dalam kedamaian dan refleksi. Nah, kali ini jika mungkin selama ini kita merasa tidak suka bergaul, jadi mungkin kita termasuk bagian dari introvert. Nah, kita akan bahas bagaimana kepribadian introvert, apa itu introvert, bagaimana menemukan passion dengan introvert, kemudian bagaimana sih mengelola introvert ini menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi. Well, kita akan bahas dulu apa itu introvert. Jadi introvert ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang cenderung lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang, cenderung mendalam dalam pemikiran dan memperoleh energi dari waktu yang dihabiskan sendirian. Dia tidak suka bergaul. Mereka lebih suka berbicara dalam kelompok kecil atau satu lawan satu daripada berada dalam kerumunan besar. Nah, tentunya ini berbeda dari ekstrovert. Kalau ekstrovert itu, mereka lebih nyaman dalam situasi sosial dan mendapatkan energi dari interaksi dengan orang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap individu itu dilahirkan dengan ciri dan kepribadian yang unik. Nah, di antara ragam kepribadian, ada satu kelompok yang seringkali dipandang sebagai misterius dan penuh dengan kekuatan batin. Orang itu dikenal atau disebut dengan introvert. Nah, jangan ragu-ragu untuk melanjutkan video ini. Sama halnya jangan ragu-ragu juga untuk tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, jangan lupa dikasih jempol, tekan tombol like, share jika suka, dan kasih komentar yang positif. Nonton atau dengarkan podcast ini perlahan-lahan secara tuntas agar kita bisa sama-sama belajar dan tidak gagal paham. Well, sekarang kita akan bahas dulu apa sih ciri-ciri dari introvert, kemudian bagaimana sih kita bisa mengenalinya. Yang pertama, mereka itu atau orang introvert itu memperoleh energi dari dalam. Jadi introvert ini merasa paling segar dan bertenaga saat mereka sendirian atau dalam lingkungan yang tenang. Sementara interaksi sosial dapat menjadi melelahkan bagi mereka. Jadi mereka itu adalah merasa waktu kesendirian itu merupakan kesempatan untuk mengisi ulang energi. Namun jika mereka merasa berada di sebuah tempat yang ramai, ya mereka tidak mood dengan situasi seperti itu. Hal yang kedua, ciri-ciri introvert itu adalah lebih memilih interaksi yang dalam. Jadi mereka cenderung lebih memilih berbicara dalam kelompok kecil atau face to face, satu lawan satu, daripada berada dalam kerumunan besar. Jadi mereka menilai interaksi yang mendalam dan bermakna lebih dari sekedar obrolan permukaan. Jadi ketika mereka berbicara, mereka lebih suka berbicara yang lebih dalam lagi. Hal yang ketiga adalah mencerminkan sebelum bertindak. Introvert ini cenderung merenung sebelum mengambil tindakan. Jadi mereka memproses informasi dengan teliti dan memiliki kecenderungan untuk merenungkan langkah-langkah yang akan diambil. Hal yang keempat adalah kreatif dan analitis. Jadi banyak introvert memiliki bakat dalam kreativitas dan pemikiran analitis. Mereka seringkali memiliki imajinasi yang kuat dan kepekaan terhadap detail dari sesuatu hal. Ciri-ciri orang introvert yang kelima adalah kurang terbuka dalam ekspresi emosi. Jadi mereka cenderung kurang terbuka dalam mengekspresikan emosi mereka secara
umum atau secara terbuka. Jadi mereka lebih suka itu merenungkan perasaan mereka sebelum membagikannya dengan orang lain. Walaupun hal-hal tadi yang mungkin cenderung agak-agak negatif dalam tanda kutip, tapi sadarilah bahwa introvert ini memiliki banyak sekali kelebihan yang dimiliki. Dan kali ini kita akan bahas lagi ada 5 kelebihan dari kepribadian seorang yang introvert. Yang pertama adalah mereka mampu mengintrospeksi yang kuat. Jadi introvert itu cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka, dan ini memungkinkan mereka untuk merenung dan memahami passion, nilai-nilai dan tujuan mereka dengan baik. Yang kedua adalah mereka memiliki kreativitas yang mendalam, karena mereka memang memiliki kemampuan untuk merenung dan memproses informasi dengan teliti, sehingga tentunya acap kali menghasilkan pemikiran yang kreatif dan orisinal. Jadi banyak introvert ini menjadi seniman, pelukis, atau bahkan menjadi inovator yang ulung. Hal yang keempat adalah kemampuan mendengar yang baik. Introvert cenderung menjadi pendengar yang baik, yang sangat berharga tentunya dalam hubungan interpersonal. Jadi mereka bisa menjadi teman yang baik untuk curhat atau berdiskusi. Kelebihan introvert yang keempat adalah mereka itu fokus dan tekun. Jadi mereka dibekali kemampuan untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kemudian mereka seringkali bisa mencapai hasil yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Ya karena itu mereka fokus dan mereka tekun. Yang kelima adalah kehidupan yang kaya batin. Jadi mereka mampu mengejar hobi, minat, atau kegiatan yang menenangkan mereka sendiri dan dapat membawa kehidupan batin mereka yang kaya dan memuaskan. Well, kita tadi sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan dari seseorang yang introvert. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang tantangan yang dihadapi oleh seseorang yang introvert. Yang pertama adalah kesenjangan dalam hubungan sosial. Jadi mereka itu sulit dalam memulai atau mempertahankan hubungan sosial, dan tentunya ini membuat mereka terkadang merasa terisolasi atau kesepian. Yang kedua adalah kepribadian introvert ini seringkali salah dimengerti oleh orang lain. Jadi mereka mungkin dianggap sebagai pendiam, kurang antusias, tidak suka bersosialisasi, bahkan terkadang dicap sebagai seseorang yang sombong. Hal yang keempat adalah overthinking. Jadi kecenderungan untuk merenung terlalu dalam bisa mengarah pada overthinking yang dapat memunculkan kekhawatiran atau kecemasan yang sesungguhnya tidak perlu. Hal yang kelima adalah kehilangan peluang. Jadi terkadang introvert itu dapat merasa enggan untuk mengambil peluang, atau baik itu peluang sosial atau profesional, karena merasa tidak nyaman dengan interaksi sosial yang intens. Yang kelima adalah perasaan overstimulasi. Introvert mudah merasa terlalu banyak stimulus eksternal yang bisa jadi melelahkan, dan ini bisa terjadi dalam situasi keramaian atau kegiatan sosial yang berat. Well, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.